Aku dilahirkan sebagai anak tunggal dan dikaruniai oleh Tuhan dengan wajah yang cantik, kulit putih bersih, mata bening dengan bulu mata lentik, serta rambut indah bergelombang. Postur tubuhku pun tinggi semampai. Kata orang aku benar-benar diberi karunia oleh Tuhan dengan kecantikan yang sempurna. Dari semenjak kecil, aku sudah menunjukkan kecantikan. Sehingga banyak orang yang suka melihatku. Ibu-ibu banyak yang berharap kiranya bisa punya anak sepertiku. Karena postur tubuhku bongsor, sehingga meski aku baru berumur 12 tahun, sudah tampak tinggi besar. Tak ubahnya gadis sudah berumur 17 tahun ke atas. Jika orang belum pernah melihatku sebelumnya, mereka pasti akan menduga kalau umurku sudah 17 tahun ke atas. Orang baru akan percaya kalau umurku 12 tahun, jika sudah bertanya pada papa dan mamaku. Apa yang sering dikatakan orang, bahwa semua orang kalau memiliki kelebihan pasti memiliki kekurangan. Begitu juga denganku, aku memiliki wajah cantik dan tubuh seksi, namun dalam hal pelajaran aku kurang. Nilaiku hanya biasa-biasa saja, bahkan kadang kurang. Atas kebaikan guru-guruku yang suka kepadaku saja, sehingga aku bisa lulus sekolah dasar. Begitu juga dengan kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 SMP, kuakui semua karena kebaikan dari guru wali kelas dan guru-guru bidang studi lainnya. Waktu terus berlalu, semakin lama aku pun semakin tumbuh menjadi seorang gadis yang tambah cantik dan menarik. Walau usiaku baru menginjak 14 tahun, namun tubuhnya yang bongsor, sudah seperti anak gadis berusia 18 tahunan. Kecantikan wajah dan keindahan tubuhku pun semakin bertambah tampak. Sehingga setiap aku berjalan, banyak pemuda-pemuda yang memperhatikanku. Malah kadang karena asyiknya memperhatikan diriku, sampai-sampai pemuda itu menabrak tiang listrik atau benda lainnya. Banyak juga pemuda-pemuda yang berusaha mendekatiku, dan berharap bisa menjadi kekasihku. Namun karena aku baru duduk di bangku kelas 3 SMP, dan aku merasa kalau diriku masih kecil, dengan halus aku tolak tawaran cinta mereka. Kecantikan wajah dan keindahan tubuh yang kumiliki, rupanya bukan hanya menarik para remaja saja. Salah seorang guruku juga diam-diam jatuh cinta kepadaku. Sering aku melihat dia mencuri pandang kepadaku. Namun begitu, aku berusaha untuk tak menghiraukannya. Meski dia kadang sering berusaha mendekatiku saat aku sedang sendiri, tetapi segera aku pergi meninggalkannya. Waktu terus berlalu, hari-hari menjelang ujian akhir pun tiba. Aku pun berusaha belajar dengan tekun agar aku bisa lulus dari SMP dan bisa meneruskan sekolah ke bangku SMU. Namun karena aku merasa kurang mampu dalam menghadapi ujian akhir, aku pun berusaha untuk bisa mendapatkan pelajaran tambahan atau les. Bagai mengerti akan permasalahanku, suatu hari Pak Har guru wali kelasku menawariku untuk memperbaiki nilainya kurang agar mengikuti pelajaran tambahan yang akan diadakan dari jam 3 sampai jam 5 sore. Pelajaran tambahan yang akan Bapak lakukan tidak dipungut biaya. Ini Bapak lakukan semata-mata agar kalian bisa lulus dengan nilai cukup. Nah, bagi yang merasa belum siap menghadapi ujian akhir dan merasa selama ini nilainya kurang, Bapak harapkan kiranya mau mengikuti pelajaran tambahan ini, tutur Pak Har memberi penjelasan. Karena aku merasa kurang, akhirnya dengan mengabaikan hal-hal lainnya, aku pun ikut mendaftar. Bahkan bukan hanya dari kelasku saja yang ikut pelajaran tambahan, tetapi dari kelas 3 lainnya juga ikut. Sehingga jumlahnya mencapai 40 orang. Mulailah kami yang merasa kurang mampu dan kurang siap menghadapi ujian akhir mengikuti pelajaran tambahan yang diberikan oleh Pak Har dan Bu Rini. Dan memang dengan mengikuti pelajaran tambahan, aku merasa ada sedikit kemajuan dalam menangkap dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Semua itu membuatku yang berkeinginan bisa masuk ke SMU favorit setelah tamat dari SMP semakin bertambah semangat. Sampai-sampai saking semangatnya, aku memilih tak pulang ke rumah. Sambil menunggu jam 2:30, aku habiskan waktuku bersama dengan beberapa orang teman yang lain untuk belajar bersama di ruang kelas setelah makan siang di kantin. Sore itu, saat aku dan teman-teman yang tak pulang sedang membahas suatu pelajaran, entah tadi aku makan apa, sehingga perutku tiba-tiba terasa mulas.
Segera aku pun meninggalkan ruang kelas menuju ke kamar kecil untuk buang air. Rupanya, Pak Har yang selama ini menyukaiku, tanpa sepengetahuanku menguntikku dari belakang. Dan ketika aku masuk ke kamar kecil, tanpa kuduga Pak Har pun turut menyelonong masuk. Hal itu jelas membuatku jadi kaget. Bagaimana Tanti? Kau inginkan bisa mendapatkan NEM tinggi sehingga kau bisa masuk ke SMU favorit sebagaimana yang kau inginkan, bujuk Pak Har berusaha merayuku agar mau memberikannya kehangatan, agar mau menyerahkan kue apemku. Dalam kebimbangan perasaanku atas ancamannya, akhirnya aku hanya bisa diam. Sehingga Pak Har dengan leluasa mengeksplorasiku. Sore itu, di kamar kecil sekolah Pak Har pun merenggut mahkotaku yang selama ini kujaga. Setelah selesai menikmatinya, Pak Har mengancamku agar aku jangan bicara pada siapapun. Kalau aku nekat memberitahu kejadian itu pada seseorang, Pak Har selain tak akan meluluskan aku, juga akan melenyapkanku. Malam harinya, sekujur tubuhku terasa sakit dan ngilu. Badanku pun demam. Hal itu membuat kedua orang tuaku jadi cemas dan heran. Ibuku pun berusaha merawat sambil menanyakan apa yang terjadi pada diriku. Sebenarnya aku ingin mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku. Tentang telah hilangnya mahkotaku, direnggut oleh guru wali kelasku. Namun seketika aku teringat akan ancaman Pak Har. Dan itu membuatku jadi merasa takut. Apalagi setelah kupikir, kalau sampai hal itu diketahui oleh orang, tentu aib yang menimpaku akan diketahui orang lain. Dan itu pula sebabnya aku tak mengatakannya. Aku hanya mengatakan bahwa aku kurang enak badan. Kita ke dokter, Tanti, usul ibu. Tidak usah, Bu. Nanti juga Tanti sembuh sendiri, jawabku seraya menambahkan. Tanti hanya kurang enak badan saja, Bu. Mungkin terlalu capek. Besok juga sembuh. Ya sudah kalau begitu istirahatlah. Aku menurut berusaha untuk tidur. Namun setelah ibu keluar dari kamarku, kembali perasaanku dibuat gelisah. Ada rasa takut yang menyelinap dan menghantui pikiranku. Sehingga aku pun jadi sulit untuk memejamkan mata. Baru setelah jam menunjukkan angka 1 dini hari aku bisa memejamkan mata. Itu pun dengan kegelisahan yang terus menghantui perasaanku. Esok paginya aku bangun kesiangan. Badanku pun masih terasa panas. Dan semua itu membuat ayah dan ibuku cemas. Mereka mengusulkan agar aku berobat ke dokter. Namun aku tetap menolak dengan alasan takut disuntik. Dan ibu beserta ayahku pun bisa memahami. Aku hanya diberi minum obat demam. Siang harinya, Pak Har dan teman-teman sekelasku datang menjenguk. Ada yang sebenarnya ingin kucetuskan isi hatiku pada semuanya mengenai apa yang terjadi pada diriku. Namun sorot mata tajam Pak Har saat menatapku, membuatku jadi kembali takut. Sorot mata Pak Har, seakan mengatakan agar aku jangan menceritakan apa yang telah dia perbuat padaku kepada siapapun juga. Dan ketika hanya aku dan Pak Har yang ada di kamar, Pak Har pun berkata, "Kuharap kau jangan menceritakan apapun pada siapapun juga termasuk kedua orang tuamu, jika kau ingin lulus dengan nilai yang baik dan aman. Dan percayalah, kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku akan bertanggung jawab." Dengan agak takut, aku mengangguk. Walau sebenarnya hati ini tak bisa terima. Kau harus lekas sembuh agar kau bisa kembali ke sekolah. Rasanya waktu sekolah kurang indah tanpa kau. Aku hanya bisa diam membisu tanpa tahu harus berkata apa. Inginnya sih aku memakinya. Namun aku tak punya keberanian untuk itu. Bahkan aku harus menundukkan kepala dalam setiap kali Pak Har menatapku lekat. Celaka, rupanya dengan kejadian itu rupanya Pak Har jadi ketagihan. Sehingga setiap kali dia menginginkan kepuasan, maka dengan menggunakan kode yang hanya aku yang tahu, Pak Har pun mengajakku mengulang dan mengulang kenikmatan yang pernah kami lakukan. Dan karena aku ingin bisa lulus dengan NEM tinggi, sehingga aku bisa diterima di SMU favorit, ditambah lagi karena aku pun jadi ketagihan, akhirnya aku pun menurut. Sehingga kami pun jadi sering mengulanginya. Aku masih bersyukur, karena Pak Har benar-benar menepati janjinya. Sebelum ujian berlangsung, Pak Har telah memberiku kunci-kunci jawaban yang harus kuhafalkan. Sehingga aku pun dengan mudah mengerjakan semua soal ujian. Namun yaitu, selesai ujian Pak Har kembali mengajakku.
Bahkan tanpa sepengetahuan teman-temanku yang lain, Pak Har membawaku ke tempat indah. Di sana kembali dia meminta agar aku mau mengulanginya. Begitulah hari-hariku lalui selama ujian. Akhirnya aku pun lulus dengan NIM cukup tinggi. Semua itu membuat teman-temanku jadi heran, namun begitu mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi.